Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas Bitcoin dan Ethereum. Jangan lupa nanti buat lo yang pengen pair altcoins favorit lo dibahas DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Kita bisa lihat di sini terjadi dump yang cukup signifikan ya, 8,13% dalam 24 jam terakhir. Yang membuat cryptocurrency market drop ke angka 2,41 triliun US dollars dengan Bitcoin dominance yang meningkat sebesar 1,27%. Artinya walaupun sama-sama ngedump ya, tetapi dump altcoins lebih parah ya. Dan juga volume meningkat sebesar 73,52. Kemungkinan besar ini ya volume banyak yang ya antara nge-short atau ya banyak terjadi panic selling ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri terjadi dump sebesar 5,88% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia kembali ke angka 66.570-an ya. Gue udah bilang dari kemarin, kalau gue pribadi lebih prefer seperti ini. Itu kenapa? Karena gue udah bilang secara cyclical theory gitu ya, yang teori 28 November ini kecepatan. Begitu kecepatan pertama kali sepanjang masa Bitcoin menembus new all time high sebelum halving dan seterusnya. Jadi kalau menurut gua ini terjadi koreksi itu justru hal yang cenderung bagus dan kita diberikan kesempatan untuk akumulasi lagi. Begitu. Tetapi ya lagi-lagi ya buat orang yang berpikir jangka pendek mungkin panik sekarang. Waduh gimana nih? Gimana nih? Ya kalau gua pribadi sih asik dapat waktu akumulasi dan kalau gua pribadi justru berharap ini bisa lebih lama sideways-nya ya, sideways lebih lama sehingga peningkatannya nanti lebih sustainable. Dan arguably dengan momentum seperti ini ya, dimulai dengan dump Bitcoin yang lumayan parah ya 5,9%, udah lumayan lama sih terakhir kayak terjadi segede gini tuh ya dump ya di Bitcoin. Nah, ini tentunya bisa membuat satu naratif bahwa jangan-jangan nanti saat halving malah ngedam. Nah, saat ngedam seperti itu, possibility-nya bisa lebih menyeramkan begitu. Ya, untuk likuidasi sendiri ya, ini gue lupa klik. Untuk likuidasinya itu sendiri dalam 24 jam terakhir itu sebesar 921 juta US dollars ya. Nyaris 1 triliun. Wow, gila ini kayaknya terbesar yang pernah kita bahas di CWT kayaknya ya. Dulu tuh kayaknya 500 juga gede banget. Ini 921 juta. Gila juga ya. Ya tapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa ternyata di seluruh dunia memang banyak orang yang over leverage. Sangat over leverage. Kebayang gak sih 921 juta US dollars ya. Sorry kok jadi nyaris ngomong ya benar nyaris 1 miliar ya, nyaris 1 miliar. Jadi gila banget sih dipikir-pikir ya. 296.000 traders terlikuidasi. Bukan kena cut loss ya, terlikuidasi. Ini data likuidasi bukan data cut loss. Artinya apa? Ya mereka nggak pasang cut loss dengan benar, akhirnya ya boom hancur gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dia ngedump sekitar 6% kalau kita bulatkan. Ethereum dump sebesar 9,05%. Dan selanjutnya yang altcoins banyak yang double digit ya seperti Solana 13,96 ya. Lalu untuk XRP 11,46. Tetapi yang gila tuh seperti BNB dia masih sedikit lebih oke dibandingkan dengan Bitcoin. Ini memang kalau menurut gue ya kebantu dengan launch pool yang memang gila-gilaan dari Binance ya, kayak ya sekarang aja baru ada lagi kan tadi pagi ya 4 jam lalu baru ada lagi launch pool, jadi ya itu membuat demand dia tetap tinggi sepertinya ya. Dan kalau kita lihat hasil launch poolnya pun banyak yang bagus gitu, jadi ya mungkin itu salah satu alasannya. Next, kita ke reminder bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshcryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Untuk economic calendar, ini hari Sabtu ya, jadi harusnya nggak ada yang terlalu penting dari US. Untuk besoknya lagi hari Minggu ya lebih parah, bahkan nggak ada event sama sekali. Ya, jadi minggu ini bisa dibilang sudah selesai sih ya, event-event penting dari US sudah selesai. Next kita geser ke analisa ke Twitter aja ya, atau lebih tepatnya mungkin reminder. Karena kalau news juga kita udah bahas ya, lebih kayak ya likuidasi gila banget sih, 921 juta US dollars, nyaris 1 miliar, gila ya. Ini dollars ya, bukan rupiah. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Lagi-lagi gue ingatkan bahwa pada fakta ini Bitcoin loh. Bitcoin aja bisa drop
puluhan persen. Ini 29, ini 36, 38, 33, 38, 38. Ini di apa? Ini di bull market ya. Ini bukan di bear market, lihat sendiri ya. Tapi kebanyakan orang tuh meremehkan koreksi seperti ini. Dia pikir bull market tuh cuma up only, lihat aja up only. Dia nggak pernah coba TA, dia nggak pernah coba ngecek drawdown. Ternyata dicek drawdown 30%, 36%, 38%, 33%, 38%. Udahnya panik sendiri, kena cut loss, kena likuidasi, bilang market kripto tuh sampah. Yang sampah siapa? Gitu loh. Kalau menurut gue yang sampah siapa? Orang yang tidak research atau marketnya? Market mah ya dia tergantung dia sendiri mau kemana juga gitu ya, itu urusan dia. Nah, tapi kita gitu loh sebagai investor, sebagai trader, kalau kita tidak siap dengan data yang sudah ada, gue udah ngomong ini berapa kali gitu ya, hati-hati. Bull market itu nggak up only, bisa koreksi. Tapi selalu ada aja yang ya begitu gitu ya, ujung-ujungnya, aduh bang gimana nih posisi futures gue kok tiba-tiba hilang ya, waduh. Ya, makanya ya jadi please jaga resiko. Next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin dia itu sampai sebentar ini indices. Kita ganti aja jangan yang index, kita ganti ke yang daily. Dia itu sampai retest ke MA50 ya. Dia itu sekarang bahkan lagi bertahan juga di MA50 di angka 66.561. Ini penting nih ya. 50 jebol nggak? Kalau 50 jebol, siap-siap possibility untuk Bitcoin lebih dalam lagi itu semakin besar gitu karena biasanya kalau 20 jebol 50 masih bisa lah gitu ya, sekali ya masih bisa bantulah gitu. Bahkan dari bulan kapan nih? Dari Januari sampai sekarang dia bahkan belum pernah retest MA50. Nah, jadi penting nih untuk bisa Bitcoin mempertahankan MA50 atau tidak. Kalau gagal mempertahankan, ya siap-siap lower low kemungkinan besar akan terjadi dan mengunjungi bull support band sepertinya semakin dekat ya. Bull support band itu ada di angka 52.466 sampai 54.205 ya. Jadi ya tinggal kita lihat nih bisa nggak. Plus satu lagi sebenarnya ya. Satu lagi itu ada MA8 ya. MA8 ini juga penting di weekly. Biasanya kalau MA8 ini ketembus ya. Nah, yang warna orange ini weekly close di bawah, kita kemungkinan besar bukan cuma retest ke bull support band tetapi jebol ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada dua pattern. Patternnya antara kita retestnya itu ke bull support band seperti di sini, atau patternnya kayak di sini. Patternnya itu kayak di 2021 di mana dia retestnya ke MA8 dan naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, movement ini tuh cukup mirip seperti di sini. Udah lama kita nggak tembus-tembus MA8. Nah, jadi kalau sampai Bitcoin weekly close di bawah dari MA8 weekly yang ada di angka 65.840, siap-siap. Kita bahkan kemungkinan bull support band aja bisa tembus. Seperti yang kita lihat di sini ya. Seperti yang kita lihat juga di sini. Jadi lagi-lagi this is kinda scary, tapi ya lebih baik lu tahu possibility terjadi seperti itu dibandingkan lu mencoba untuk menutup mata dengan resiko. That's the worst thing you can do. As an investor, lu tutup mata dengan resiko yang ada. Next, kita geser ke indeks dolar. Kalau ada yang nanya-nanya lagi, bang kira-kira apa lagi sih penyebabnya selain mungkin ya Bitcoin yang memang sudah mendekati ke halving dan seterusnya. Ya, bagi yang mungkin para denier ya, para orang-orang yang tidak percaya dengan indeks dolar itu ngaruh ke kripto, ya lihat sendiri ya. Ngepam ya, dikasih ngepam 2 kali habis sudah gitu ya. Jadi lagi-lagi ya, bisa nggak naik Bitcoin dengan indeks dolarnya naik? Bisa, tapi lebih sulit gitu ya. Kayak lu bisa nggak nih naik mobil ya, ban lu dibocorin gitu 2, ya bisa sih, tapi ya susah gitu, lebih sulit gitu loh. Nah, ini kalau bocor 4-4-nya begini nih ya, demand-nya lagi jelek ya, udah gitu indeks dolarnya menguat, hancur lah begitu ya. Jadi lagi-lagi buat lu yang masih deny, please ini wake up call mungkin ya. Ngaruh ya, indeks dolar ngaruh. Gue udah bingung mau ngomongin kayak apa lagi, ngaruh ya. Jadi ya harapan kita tentunya adalah supaya dia melemah gitu. Tapi sayangnya dia tembus semua resisten dan kalau dia meneruskan momentumnya bisa mencapai ke 107,083 which is not good, apalagi dengan kondisi seperti sekarang. Ya mungkin ya, suka nggak suka ini mungkin adalah skenario yang memang harus terjadi karena kita kecepatan begitu ya. Oke,
Bitcoin dominance sekilas saja kita lihat ya, dengan drop pun ya, dengan Bitcoin juga ngedump, Bitcoin dominance loncat ya. Ini terjadi karena altcoins-nya lebih parah dan ini sudah jelas ya terjadi suatu higher high dari Bitcoin dominance yang menunjukkan bahwa sepertinya dominasi dari Bitcoin ini belum selesai di cycle kali ini ya. Tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, walaupun ini skenario masuknya adalah skenario di sini ya, di mana ternyata dia naik dulu sekali lagi, ini menurut gue udah worth it secara risk reward ratio-nya gitu ya untuk mulai masuk ke altcoins. Jadi kalau gue pribadi tetap mulai akan melakukan akumulasi altcoins ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten di TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Nah, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita langsung masuk aja ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit 1 2 tembus ya. Technically speaking ini kayak yang gue bilang kemarin ya, ini udah lumayan dekat dengan atas buy limit 1 sama 2, jadi mungkin ketiganya boleh digeser ke MA50 di angka 66.563. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya itu kita bisa lihat di sini ya, retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Artinya kita sudah pegang posisi long. Nah, posisi long kita ini target TP-nya ada di angka 67.610. Itu sekali lagi adalah setup untuk posisi long kita. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 67.610. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 66.564 ya. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia ya damnya lebih signifikan ya, 7,5% kemarin ya, 7,5%, which is quite big. Nah, sebesar itu otomatis semua buy limit jebol ya. Jadi untuk sekarang kita bikin buy limit baru. Buy limit pertama di 3.156, buy limit kedua di 3.014 dan buy limit ketiga di 2.920. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 3.156 ya. Artinya kita sudah dapat posisi long sekarang ya, dengan target TP di angka 3.279. Itu untuk target TP posisi long kita. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 3.279, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 3.156. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Sekali lagi seperti yang gue bilang ya, kondisinya mulai sedikit genting nih, terutama untuk Bitcoin. TA-nya MA50 ini penting banget. Kalau dia jebol, historically speaking ya, kita bisa di sini deh ya. Nih, trending kan? Trending, naik nih. Jebol MA20. Jebol 50. Nah, lihat sendiri deh. Drawdown-nya anggap dari yang paling tinggi ke sini.
Ya bisa 10%-an gitu. Nah, masalahnya Bitcoin 10%, alts berapa? Nah, itu bisa lebih dalam. Makanya penting nih, MA50 jebol nggak? Kalau MA50 jebol, ya siap-siap ada kemungkinan terjadi drawdown minimal double digit gitu. Menurut gue sih minimal karena double digit. Kecuali ada fundamental lain ya, secara TA seperti itu. Oke, sekali lagi mengingatkan 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang. Ini bukan cuma asal ngomong, bukan lip service ya. Gue pribadi sangat yakin dengan apabila lu mengaplikasikan 3 rule ini ya, lalu kemungkinan besar akan very profitable ya. Dan ini bisa dipakai di berbagai macam level gitu loh. Lu mau ngerasa gue duit nggak banyak, gue cuma anak SMA gitu, atau bang gue cuma anak kuliahan gitu ya. Tapi gini, kalau lu pakai 3 rule itu, karena itu nggak ada urusan sama berapa besar modal yang lu punya gitu. Pertanyaannya duitnya panas atau dingin? Orang kaya, orang menengah, orang miskin semua punya ya panas atau dingin gitu. Nah, kalau lu pakai panas, lu mau super kaya pun gitu ya, lu bisa jeblos. Udah banyak kasus-kasusnya gitu loh ya. Jadi lagi-lagi 3 rule itu menurut gua kemungkinan besar lu akan very profitable ya. Tapi kalau udah mulai ngelanggar gitu ya, satu-satu dilanggar, aduh ya, mulai dari yang simple-simple kayak SL digeser, TP digeser, bisa lebih profit bang, bla bla bla. Nah itulah awal mula dari cut loss, mending cut loss ya, cut loss artinya masih responsible, ujungnya liquid lagi, cut loss spot, ya karena negara biasanya kalau cut loss spot ya antara panik atau butuh duitnya, which is itu ngelanggar lagi aturan. Ya jadi please ingat 3 golden rule. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.